wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi asbahna ikhwana wa bi nuri imanihi ja'alana minal muslihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah. Ini rangkaian penutup dari rihlah. Setelah 2 tahun saya tidak pernah rihlah di Riau ya. Dan kita memang lebih senang berkunjung, bertazawur. Tazawur artinya saling berziarah, saling berkunjung dengan saudara-saudara yang Ahlus Sunnah, yang melengkapi keahlussunnahannya dengan berthariqah. Jadi alhamdulillah dari awal kita perjalanan sampai siang ini Allah pertemukan dengan orang-orang yang disebut dalam Al-Quran fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan Allah jadikan kamu dengan nikmatnya ikhwana, bersaudara. Maka persaudaraan itu ada 3. Saudara secara biologis nasab ya, secara biologis punya saudara kandung, Pak Ibu, sebapak, seibu, atau sebapak saja, atau seibu saja, atau saudara sesusuan punya, itu disebut al-akh atau al-ukhuwah an-nasabiyyah atau al-ukhuwah ad-damawiyyah, saudara sedarah. Tapi darah ini dicipta dari tanah, dari air, dari tanah. Maka dia berpulang kepada tanah dan sering sengketa kalau masalah tanah, sering sengketa kalau masalah usulan air, urusan duit, urusan bagi-bagi harta, sering dia bertengkar. Betul kan? Ya. Maka persaudaraan karena biologis ini pun tidak abadi. Tidak abadi. Lalu ada persaudaraan berdasarkan kesukuan, kebangsaan. Al-ukhuwah asy-sya'biyyah atau al-wataniyah, karena suku, bangsa, senegara. Cobalah lihat dulu kerajaan Malaka mencakup sebagian besar Sumatera Tengah dan juga sebagian besar dari semenanjung Malaysia. Tapi sekarang karena terpisah oleh batas negara, kita akhirnya suka bertengkar dengan jiran sendiri, benar nggak? Kayaknya senang kalau jiran kita ada masalah. Betul kan? Ya samalah kayak kita di rumah, kita senang kalau tetangga kita itu punya musibah, itu senang. Itu ciri-ciri orang yang persaudaraan, dia dengan tetangganya hanya urusan senegara, hanya sebangsa, bukan juga karena darah. Maka cobalah lihat di zaman-zaman dahulu sampai sekarang, kalau ada atlet badminton dari Indonesia, dia non-muslim. Ada atlet badminton dari Malaysia, muslim. Pasti yang disokong oleh orang Indonesia yang mana? Yang orang Indonesia yang non-muslim itu. Betul gak? Padahal dia beda agama. Kenapa? Ada namanya persaudaraan sebangsa. Persaudaraan sebangsa. Persaudaraan sebangsa ini pun bisa rusak kalau urusan bertengkar masalah politik. Masih ingat 2016 orang tengkar di Jakarta. Di Jakarta itu Bapak Ibu, karena beda jempol, karena masalah Ahok dan tidak Ahok, itu Islam ada yang tidak disolatkan di tempat tinggal dia sendiri, di masjid tempat dia sholat.
hanya karena dia beda mencoblos. Itu urusan politik, beda pilihan, bukan saudara lagi. Mungkin di antara kita 2019 ada yang begitu, ada yang 01 Jokowi, 02 Prabowo, tahu-tahu 02 jadi menterinya 01. Ya, sakitlah kepala orang Riau itu ya. Dahulu saya masih ingat sekali awal-awal baru Dumai buat tol. Apa kata orang-orang? Jokowi, kami tidak butuh tol, kami butuh makan. Pas tol diresmikan, yang pertama kali foto di situ mereka itulah. Wow, hanya 1,5 jam, hanya 2 jam antara Pekanbaru dan Dumai lupa. Itulah orang-orang kita itu. Manusia itu begitu, memorinya pendek. Saya sering ulang ya, short memory. Memori kita pendek, rusak oleh yang pendek-pendek itu. Ini namanya saudara sebangsa. Persaudaraannya semu. Dulu persaudaraan 01 sesama 01. Kalau yang 102 langsung jadi ramai. Ada persaudaraan 02, ada persaudaraan 212, macam-macam. Tapi tolong diingat, lihat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung niat. Kalau niatnya ternyata hanya politik praktis, beda kepentingan, sudah beda persaudaraan. Cobalah lihat sekarang. Itu tahun 2019 yang ramai sekali di Jakarta, ya, inisial B dan H, si Babe Fulan, ya, getol sekali. Sekarang dia ditinggal dan dia kemudian bersama presiden terpilih hari ini, dan kemudian dianggap tidak berjuang lagi dengan kelompok sebelumnya. Itu yang disebut persaudaraan semu, persaudaraan politik, partai politik, ormas, kebangsaan, itu semu. Nggak abadi, Bapak Ibu, nggak abadi. Tapi alhamdulillah ada persaudaraan yang terakhir, ya, al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan karena nur iman. Persaudaraan dengan nur iman mungkin orangnya berselisih secara nasab, berselisih secara kepentingan. Mungkin kalau lagi buat event-event kepartaian, ormas, bahkan buat event-event pengajian bergesek, tapi nur imannya menyatukannya kembali. Semoga yang di hadapan saya termasuk yang begitu. Amin ya rabbal. Mungkin bergesek dikit masalah nasa, masalah suku, masalah event-event, masalah kepentingan ego-ego, enggak apa-apa, yang penting rekat lagi dengan nur iman. Bukan nama orang, nur iman itu cahaya. Orang tengkar itu hatinya gelap, orang berselisih hatinya gelap. Masuk nur iman terang lagi, dan oh ini saudaraku. Maka dalam Al-Quran dikatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kamu menjadi bersaudara bi ni'matihi. Itu nikmat iman, itu nikmat iman. Nah, ini punya iman bukan? Pasti saya yakin, apalagi urusan ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini unik, beda dengan kami laki-laki. Kami kalau ada masalah, ketemu salaman selesai. Kalau ibu-ibu salaman pun 1000 kali belum selesai. Maka turun dari surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar perempuan. Itu artinya. Kenapa? Saya pikir dulu itu kamar-kamar rumah-rumah, enggak. Ternyata salah satu maknanya adalah kerumitan dan keunikan perempuan. Itulah surat Al-Hujurat itu. Ya. Bersyukurlah ada nur iman, ya. Jadi bolehlah kita ini beda-beda politik kemarin, beda torikoh, beda selera makan, enggak apa-apa lah, ya. Tapi jadi jangan sampai nur imannya beda. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, kata Allah, ingatlah ketika kamu dengan nur imanku, dengan nikmat yang aku berikan,
bersaudara. Jadi nikmat yang paling mahal itu nikmat iman. Orang kalau dapat nikmat iman, dia berbagi dengan saudaranya, dia nggak merasa rugi. Tapi kalau saudara politik gimana? Saudara politik, ketika dia pakai mobil dia pun pakai apa? Kalau beli bensin, masuk tol, itu struk pembayarannya disimpan. Nanti saya mau reverse, gitu ya. Tapi kalau orang dengan nur iman apa? Enggak, ini bentuk aku khidmat kepada saudara. Beda Pak, beda sekali. Ya, itu contohnya. Maka nur iman itu kalau dibuka, isinya ternyata rasa cinta kepada saudara. Nah, rasa cinta itu, mungkinkah orang cinta dia tidak kenal? Ada orang cinta gak kenal? Ada gak? Apa yang kenal? Yang mereka kenali bukan fisiknya, bukan nasabnya. Yang mereka kenali ada nur iman di kalbu saudaranya. Orang yang ada nur iman di kalbu saudara bukan berarti dia sempurna, pasti dia ada kekurangan. Maka saya berpesan untuk diri saya sendiri, terutama untuk jamaah ribat, ya. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Yang benar-benar bersaudara itu hanya orang beriman. Maka pasti ada konflik antara orang beriman. Abu Bakar konflik dengan Ali, Umar konflik dengan Ali, diislah oleh para sahabat. Sayyidah Aisyah konflik dengan Ali, Sayyidina Ali konflik dengan Muawiyah, konflik. Sahabat Nabi dijamin masuk surga, konflik. Ini yang di depan saya dijamin masuk surga belum? Belum dijamin masuk surga. Jadi kalau ada konflik-konflik, tolong ada di antara kita yang fa'aslih. Islah itu memperbaiki, bukan menyatukan. Saya berulang-ulang sampaikan ini. Orang tidak mungkin dia satukan karena dia punya ego masing-masing. Tapi orang mungkin diislah, diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Sekedar hubungannya. Apa yang diperbaiki? Keseleo di batinnya, itu mungkin diperbaiki. Kedua orang tidak mungkin disatukan, ya. Maka setiap hari salah satu wirid saya, Bapak Ibu, itu hadis Nabi SAW. Nabi sering berdoa di akhir salat, Allahumma inni as'aluka, ya, salamatas sudur. Ya Allah, aku memohon selamat di dadaku. Ini pernah saya sampaikan. Selamat isi dada. Dari apa? Dari konflik, dari buruk sangka kepada sesama orang beriman. Dimanapun nanti ini akan tetap terjadi, karena syaitan gak senang melihat orang beriman baik-baik. Gak senang. Syaitan senangnya antara NU tengkar dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah tengkar dengan NU, sesama NU tengkar. Nanti sesama pengamal zikir di ribat, apa thariqahnya nanti bisa tengkar. Jangan sampai, ya. Kalau itu terjadi, tolong cari orang yang dapat mengislah. Jangan ditunggu, sama-sama mencari, sama-sama tolong diislah segera, ya. Jangan langsung andalkan guru, orang tua, ya kawan barangkali mampu mengelola itu, nanti kita akan menjadi orang yang lebih dewasa daripada yang lain. Maka Bapak Ibu, ini pesan Quran yang juga saya sampaikan untuk diri saya sendiri. Maka di ribat itu, mau orang dianggap sejahat apapun, sesalah apapun, ya, insya Allah dimaafkan. Tapi masalah disatukan lain. Salah satu wirid kita tadi apa? Ya Allah, kami mohon hati kami selamat dari kebencian, perselisihan, ya, membuka aib orang, suka dengan aib orang, dan kita tidak suka itu. Oleh karenanya, tolong ini dijadikan wirid, baca doa itu, dan wirid yang paling penting mengislah, memperbaiki hubungan sesama saudara. Inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi,
orang yang nanti di akhirat Allah fasilitasi kendaraan cahaya. Di saat itu orang-orang masih dihisab, orang masih ditimbang, orang-orang masih diperiksa oleh malaikat-malaikat. Tapi mereka itu menaiki kendaraan cahaya, menembus, melewati semua padang mahsyar, mizan, hisab, sirat, tembus langsung di depan surga. Jadi mereka ditanya, engkau jumpa malaikat hisabnya? Jumpa malaikat mizan? Tidak. Engkau tahu siratmu? Kami tiba-tiba sudah sampai di depan pintu surga. Siapa mereka? Dalam hadis Imam Abu Dawud, hadisnya sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim, al-mutahabbuna fiyya. Mereka itu orang yang di kalbunya ada nur cahaya cinta, cahaya iman karena aku. Karena aku berarti karena dia sama-sama mengamalkan zikir dariku, sama-sama berguru dengan orang yang bersambung kalbunya kepadaku, sama-sama orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutahabbuna fiyya. Bahkan disebutkan di hadis Tabarani, hadis Dailani, hadis Imam Abu Nu'aim, al-mutazawiruna fiyya, orang yang saling kunjung mengunjungi karena aku. Semoga siang ini bagian dari kunjung mengunjungi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena Allah. Maka pun kita ini saya bukan lagi memamerkan, tapi ini saya ingin mendidik diri saya dan kita orang-orang pribadi. Kalau ini untuk nanti menjadwalkan, baik saya atau ustaz-ustaz ribat yang lain di masjid dibangun, tolong jangan terima honornya. Tolong jangan terima honornya. Semoga kita termasuk man bana lillahi masjidan. Siapa yang membangun masjid karena Allah, langsung balikin. Ya, sebelum dia ngasih kita kasih enggak, kita enggak terima. Loh, ustaz kan lelah, buya kan lelah, syekh ta'ibtum, kan enggak ada lelah, justru bahagia. Seberapa bahagia orang di dunia, sa'adatukum biqasrati udhiyatukum lillah. Sebahagia manusia sebanyak berapa dia berkorban karena Allah. Maka saya pastikan nih Bapak Ibu, siapa yang berlelah-lelah untuk umat, berlelah-lelah untuk majelis, walaupun dia lelah, badannya capek, nanti dia akan sensitif. Mungkin di situ dia emosi, di situ terjadi konflik, nanti diislah lagi, diperbaiki lagi. Itu orang nanti akan diberikan rasa bahagia, bahagia yang enggak ada batasnya. Insya Allah. Ya saya kalau mau buka ya diri saya sendiri, itulah kebahagiaan yang enggak bisa diceritakan. Yang enggak bisa diceritakan itu. Ketika kita berkorban, ya, korban harta, korban perasaan, korban waktu, korban lelah, itu nikmatnya bukan main. Ibu-ibu punya anak, itu korban apa? Hamil, betul nggak? Korban nggak? Capek, melahirkan, sakit nggak? Siapa tahu kalau Bu Dokter melahirkan nggak sakit? Tahu? Coba tanya dulu. Sakit juga ya Bu Dokter ya? Sama. Apalagi bukan dokter. Itu kalau sudah melahirkan lupa dia sama dokter itu. Ya, lupa semua orang. Ustaz, ustazah, Bu Nyai. Kalau sudah melahirkan itu lupa kalau dia seorang ustazah. Mesti ada yang ngingetin. Makanya dianjurkan kalau ada orang melahirkan ada yang mendampinginya. Bekas suaminya, bekas saudaranya, ya, orang dekatnya. Kadang-kadang tahu teorinya sebelum kontraksi. Pas kontraksi lupa, ya dia berteriak tapi lupa main nafas. Akhirnya anaknya nggak keluar, sakitnya bukan main. Tapi setelah anak lahir bagaimana? Sakit, lebih bahagia. Maka bahagianya ibu-ibu itu lebih jauh banyak daripada laki-laki. Kenapa? Lelahnya ibu-ibu itu lebih banyak dari laki-laki. Coba sedih juga karena dari laki-laki. Ya. Habis itu menyusui, betul kan? Luar biasa. Oleh karenanya mustajab doanya seorang anak pertama kali bukan pada ayahnya, tapi pada ibunya.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, semoga persaudaraan ini kita saling mengunjungi, sapa, menyapa, saling berkhidmat. Allah kemudian kekalkan sampai ke akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah kemudian jadikan ini sebagai tanda bahwa kita benar bersaudara, yang disebutkan dalam hadis Nabi, orang berangkat keluar dari rumahnya ingin mengunjungi saudaranya, saudara seiman. Lalu Allah rupakan seorang malaikat jadi seorang manusia, dan manusia itu, malaikat itu bertanya, "Hei fulan, untuk apa engkau ke kampung sana?" Dijawab, "Aku ingin menziarahi saudaraku karena Allah." "Bukankah mau berdagang? Bukankah mau kawin? Bukan mau ini?" Tidak. Aku hanya ingin berziarah. Adapun nanti berdagang urusan lain, kawin urusan lain, usaha urusan lain. Ya, yang pertama dia kerjakan apa? Ingin bersaudara. Lalu orang yang tadi ngaku nyamar jadi manusia ini mengatakan, "Wahai fulan, ketahuilah aku malaikat rahmat Allah. Allah perintahkan untuk menyerupai manusia, sekedar menanyaimu, apa tujuanmu berkumpul berjumpa? Bolehlah nanti mau bisnis, tapi bisnisnya ntar belakangan ya. Ini baru jumpa-jumpa sudah ngomong MLM ya. Ntar dulu lah. Kita nggak melarang bisnis, kita bolehin bisnis. Ya, kalau perlu orang-orang ribet tuh ada bisnis sendiri ya. Perlu, alhamdulillah. Urusan pertemanan, kalau ada sampai pernikahan, alhamdulillah, kita senang Pak. Saya sangat menganjurkan orang-orang ribat nikah, ada orang ribat. Karena sudah sepengajian. Kalau sudah pengajian, konflik gampang kita mengatur. Tapi kalau sudah beda guru, kecek guru den. Kata guruku, pusinglah kita ya. Tapi itu nanti. Yang pertama kita niat apa? Karena Allah. Kalau terjadi yang tadi, mau bisnis, mau hubungannya bisnis, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan tolak itu, malah kita mendorong ke arah sana. Ya, jadi alhamdulillah Ciputat ini santri kita mahasiswa sudah banyak yang menikah. Alhamdulillah. Ini kemarin Bu Yaswi menemani ada ya, Ustazah Nelly, dia santri tapi sudah ustazah, nikah dengan orang yang baru gabung ke ribat. Alhamdulillah. Sebelumnya juga begitu ya. Itu ada juga yang nemenin kita itu ya, juga sama. Anak-anak ribat juga itu. Bagus. Siapa tahu nanti Bapak Ibu punya anak ya. Lihat, ajak dulu ngaji, jangan jodoh dulu ya. Kalau sudah sepengajian, orang sepengajian itu tetap dia akan beda isi kepalanya. Tapi tujuan dia sudah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kalau ada masalah cara menyelesaikan mudah. Salat 2 rakaat, minta izin kepada Allah, apa yang lakukan selesai. Tapi kalau orang beda guru, pusing kita, ya. Kata guru dia, "Guru kamu sesat." Kata guru kamu, "Guru gue sesat." Ya sudahlah. Makanya apapun yang terjadi ke depan, tolong ada ya silaturahim. Maka saya meminta tolong ada nanti tempat-tempatnya bergiliran sekali sebulan zikir bersama ya. Kalau perlu undang buya kita kan sudah banyak dari Batin, ada Buya Asbi, Buya Aldomi, Buya Yuna, yang baru nikah juga nih namanya Gusani Muhammad Sani Kusnohar Mu'alimat, semua tuh orang yang masih di Jakarta. Dulu ada Lora Sali Wafa, orang Madura tapi dia pulang ke Madura. Itu rata-rata ahli baca kitab, ahli hadis, ahli tafsir, ahli tarekat, tapi masih muda. Bisa tentang mereka. Kan Bapak Ibu nggak nyari orang viral lagi toh? Sudah menyagi ilmu viral, jangan cari orang viral. Ilmu viral itu ilmu tentang Nabi Muhammad SAW, makhluk paling viral. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami viralkan engkau Muhammad, itu maknanya. Ya. Maka yang boleh viral secara mutlak hanya Nabi Muhammad SAW. Orang ustadzkah dia, youtuberkah dia, selebgratkah dia, artiskah dia, kalau dia ingin memviralkan dirinya, itu namanya narsis. Itu hubus syuhrah, hubul jah, dan dalam ilmu tasawuf itu penyakit hati, muhlikat, membinasakan jiwanya nanti.
Yang boleh viral siapa? Hanya Rasulullah SAW. Kita ceritakan tentang Nabi, kita berkisah tentang Nabi, buka ilmu Nabi. Kalau Allah viral yang Nabi Muhammad, kebetulan kita menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Begitu sederhana, ya? Maka Bapak Ibu, saya harap sekali sebulan adalah jumpa-jumpa nanti di mana-mana. Sepakat? Siapa nanti yang atur itu? Ada yang atur nanti ya? Harus ada atur ya. Kalau enggak, nur imannya satu. Orang kita jumpa setiap orang setiap hari untuk mengecas kembali, menyegarkan kembali ketemu. Syukur-syukur jumpa ketemu guru ya? Dan jangan terhijab dengan sosok. Jadikan hijab kita adalah ilmu pada sosok itu, sehingga jika sosoknya berganti, ilmu itu abadi. Sosok tidak abadi. Ilmu abadi. Ilmu itu sifat Allah, maka dia abadi. Mati orang alim, ilmu enggak mati. Gitu ya. Jadi nanti kalau saya bilang Buya Asfi datang sambut ya. Kalau Buya enggak mau, semuanya Ar-Razi aja, jangan begitu. Berarti persaudaraannya karena viral di YouTube itu. Ukhuwah YouTubiyah. Ukhuwah apa? Jangan sampai begitu. Ukhuwahnya mesti nur imannya. Ya. Bang Jati. Ya, ada yang mirip nih sama bapaknya. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu ada masalah saja, Bang. Ya, jangan tersinggung Bang kalau kita sudah selesai. Baik, mari kita zikir sejenak ya. Ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أحد ذات الله أحمد روح الله محمد حبيب الله المهدي خليفة الله الفاتحة. إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا المهدي خليفة الله وإلى سيدنا الخضر بل الخضر عليه السلام ولا سيدنا أبي يزيد البسطامي وسيدنا عبد القادر الجيلاني كتب الرباني والشاذلي والنقشبندي والتجاني والإدريسي والخالدي والرفاعي الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب صوت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد 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 صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. Ya Allah, mohon ya Allah, sampaikan salam rindu kami ya Allah kepada ruhani Rasulullah, kepada ruhani ayahanda ruhani kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-salatu was-salamu alayk ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayk ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayk ya Aba Ruhi ya Aba Ruhi ya Aba Ruhi ya Abati ya Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ya Allah, ya Ilahi, mohon luruskan niat kami, mohon luruskan hati kami, mohon luruskan isi dalam jiwa kami, bahwa kami hanya ingin mendapatkan cinta Engkau, bahwa kami hanya ingin beriman kepada Engkau, bahwa kami hanya ingin mendapatkan ridha daripada Engkau. Ya Allah, zikir kami nikmat tidak nikmat, tapi kami ridha ya Allah. Yang penting Kau juga ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, meskipun kami ini masih banyak maksiat ya Allah, tapi yang kami harapkan hanya satu ya Allah, Engkau meridhai kami ya Allah. Engkau meridhai kami ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Mohon beri kami keridhaan ya Allah. Mohon kami berikan keridhaan ya Allah. Allahu naziri Allahu naziri. Allah maha menatap, Allah maha melihat ya. Pandang kalbu kita, rasakan kalbu kita, yakini, rasakan Allah sedang memandang isi hati. Sungguh ridha Allah, Allah pandang isi hati hambanya. Di dalam hati hambanya ada nama-namanya, ada nama-nama Asmaul Husna, ada nama Rasulullah SAW, ada nama kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala.
الله ناظري الله ناظري الله شاهدي الله شاهدي Allah ma'i Allah selalu membersamaiku. Ya Allah, betapa khianat dan durhaka kami. Engkau selalu membersamai kami ya Allah, tapi kami lalai kepada Engkau ya Allah. Tapi kami maksiat kepada Engkau ya Allah. Baca Allahu ma'i Allahu ma'i Allahu ma'i Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. Allah berfirman, qul, bacalah, katakanlah, hu Allah ahad, pilihlah salah satu namanya, hu lembutkan hati kami ya Allah. Ya Allah yang maha lembut, lembutkan hati orang dekat kami ya Allah. Ya Allah yang maha lembut, lembutkan hati pasangan kami ya Allah. Ya Allah yang maha lembut, lembutkan hati anak kami ya Allah.
Ya Allah yang maha lembut, lembutkan hati orang tua kami ya Allah. Ya Allah yang maha lembut, lembutkan hati kami sendiri ya Allah. Ya Allah yang maha lembut, lembutkan akhlak kami ya Allah. Lembutkan tutur kata kami ya Allah. Lembutkan cara berfikir kami ya Allah. Lembutkan tabiat kami ya Allah. Haluskan sifat kami ya Allah. Ya Allah ya Latif ya maha lembut. Ultuf bina fi maqadiri. Jika takdir kami keras, takdir kami berat, mohon ringankan dan lembutkan takdir kami ya Allah. Takdir kami ya Allah sangatlah gaib dalam pikiran dan hati kami ya Allah. Hanya Engkau yang tahu misterinya ya Allah. Bilutfika ya Latif ultuf bina fi maqadirina. Ya Allah dengan Latif, dengan nur Latifmu, nur kelembutanmu, mohon lembutkan takdir kami sampai kami wafat, sampai kami berpindah alam, sampai kami berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bilutfika ya Allah, bilutfika ya Allah, hajirna minan nar. Dengan kelembutan Engkau ya Allah, selamatkan kami di padang mahsyar. Ya Allah dengan kelembutan Engkau ya Allah, selamatkan kami saat sakaratul maut. Ya Allah dengan kelembutan Engkau ya Allah, selamatkan kami di alam barzakh. Ya Allah dengan kelembutan Engkau ya Allah, ringankan timbangan-timbangan kejahatan kami. Ya Allah dengan kelembutan Engkau ya Allah, beratkan timbangan amal baik kami. Dengan kelembutan Engkau ya Allah, fahasibna hisabah yasira. Hisablah kami dengan hisab yang ringan ya Allah. Jika perlulah hisab alaina, jangan hisab kami ya Allah. Ya Latif ya Latif, dengan kelembutan Engkau ya Allah, mohon lembutkan hati kami semua ya Allah, sehingga kami saling mencintai karena Engkau ya Allah, saling mengunjungi karena Engkau ya Allah, saling memahami karena Engkau ya Allah, dan kekalkan persaudaraan kami dalam nama Engkau ya Allah, dalam sifat Engkau ya Allah, dalam kesempurnaan perbuatan dan zat Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah bilutfika ya Allah, ajirna minan nar wa nas'alukal jannah. Mohon ya Allah, jika ada nama kami tertulis di pintu-pintu neraka ya Allah, hapus nama kami ya Allah, hapus nama kami ya Allah, hapus nama kami, hapus nama kami dari daftar ahli neraka ya Allah. Jika nama kami belum ada dalam daftar ahli surga ya Allah, mohon dengan kelembutan-Mu ya Latif ya Latif, ya Rahman ya Rahim, tuliskan, tetapkan nama kami ada di surga-Mu ya Allah, di surga Firdaus-Mu ya Allah, di surga Jannatul Na'im ya Allah, di surga Jannatul Adam. Dan izinkan kami ya Allah memandang Engkau ya Allah, memandang wajah baginda Nabi Muhammad, dan izinkan kami kembali jumpa dengan guru-guru kami ya Allah, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, dengan pasangan kami. Allah warzuqna mahabbatan, Allah warzuqna mahabbatan. Ya Allah, anugerahi kami cinta abadi atas nama Engkau ya Allah. Ij'alna minal mutahabbina fi, jadikan kami orang yang saling mencintai atas nama-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'alna mimman kana ma'aman ahad, jadikan kami orang yang disebutkan dalam hadis Nabi, amal kami tidak banyak, tapi semoga dengan cinta kepada Rasulullah Engkau izinkan kami membersamai Rasulullah. Allahumma hayyina bil iman wa tawaffana bil iman wa tawaffana bil iman. Wa ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ij'alna mimman qala Rabbuna Allah summa istaqam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir ya Allah, jika hati kami masih keras, mohon maafkan ya Allah. Jika air mata ini mengalir, mohon jadikan ini air mata karena Engkau ya, hanya karena Engkau ya, hanya karena Engkau. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidis sahabin sayyidina Muhammad jaddil hasanain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. استجب دعواتنا بسر الفاتحة وبسر سيدنا الفاتح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 Subhanallah dikasih Allah tasawuf kata boleh. Dan kala itu dari kami Al-Fakir, hamba yang banyak sempurna, hamba yang banyak salahnya. Hanya Allah yang maha sempurna, hanya Rasulullah yang disempurnakan Allah. Semoga di lain waktu kita jumpa kembali dalam kondisi yang lebih baik, dengan nur iman yang lebih sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf dan terima kasih kepada sahibul bait yang sudah menerima, semua yang ikut serta dalam kegiatan menemani dari awal sampai akhir, semua yang tidak ingin disebutkan namanya, insyaallah namanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka saya sampaikan asykurukum, terima kasih sebanyak-banyaknya. Hanya Allah yang dapat membalas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.